Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam pembelajaran fikih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Pelajaran hari ini adalah pelajaran fikih yang akan menerangkan tentang bab makanan. Makanan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah makanan halal. Yang kedua adalah makanan haram. Yang akan kita bahas adalah tentang makanan halal. Pengertian makanan halal, kata makanan berasal dari kata makan. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Kata halal itu dari bahasa Arab yang artinya membolehkan dan membebaskan. Jadi bisa diartikan makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan udah dijelaskan dalam Al-Qur'an, ijma atau qiyas para ulama. Adapun hukum makanan halal, ada ayat yang menjelaskan, diantaranya surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Inilah ayat, sebagian ayat dalam ayat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang makanan halal. Jadi kita diharuskan untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan jangan sampai lupa untuk mensyukurinya. Adapun macam-macam dari makanan halal. Yang pertama, makanan halal itu dilihat dari zatnya. Seperti makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas ulama. Yang ketiga, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak akal, badan maupun pikiran. Yang kelima, tidak kotor, najis, dan menjijikkan. Ini hal-hal yang udah ditentukan menurut zatnya. Untuk yang kedua, yaitu halal cara memperolehnya. Kalau kita udah memperolehnya dengan halal, maka makanan tersebut bisa dikatakan halal. Tapi
cara memperolehnya itu dengan cara yang tidak baik, seperti mencuri, terus riba atau hasil korupsi, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Cara memprosesnya kita harus tahu. Misalkan makanan itu udah halal, seperti daging sapi, tapi cara memasaknya dicampur dengan minyak babi, maka daging sapi tersebut akan menjadi haram. Untuk macam-macam makanan halal selanjutnya, yang pertama halal cara menyajikan, mengantarkan dan menyimpannya. Kalau udah menyajikannya, mengantarkan dan menyimpannya itu dengan cara halal, maka makanan tersebut akan halal bagi kita, boleh dikonsumsi. Misal kita menyajikan makanan tapi tempatnya itu udah bekas dari benda yang najis atau benda-benda haram, maka makanan tersebut akan ikut haram. Seperti itu. Ini macam-macamnya. Selanjutnya, hikmah dari makanan halal. Hikmah kita mengkonsumsi makanan halal. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita menyarankan kita untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Pasti ada hikmahnya. Yang pertama, yaitu menjaga hati dan jasmani. Untuk yang kedua, hikmahnya supaya doa kita dikabulkan Allah. Kalau kita selalu mengkonsumsi makanan halal, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu mengkonsumsi makanan haram, maka doa kita sulit untuk dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Ini hikmahnya. Kalau kita udah mengkonsumsi makanan halal, mentaati perintah Allah, Rasul, maka kita akan dijauhkan dari api neraka. Untuk hikmah yang terakhir, yaitu menumbuhkan perbuatan baik. Jadi kita kalau selalu mengkonsumsi makanan yang halal, maka perbuatan kita akan diarahkan ke pekerjaan yang baik. Nah, seperti itu materi hari ini, yaitu tentang makanan halal yang telah dijelaskan dan pengertian dari makanan halal, hukum dalam Al-Quran, macam-macamnya dan hikmahnya. Semoga materi hari ini atau pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dengan diakhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.